Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Pala Putra Asma Abdul Jabbar. Dalam kalimat pokok Asma ada dua kalimat syahadat. Lantas apa makna dua kalimat syahadat? Mengapa seorang muslim senantiasa istiqomah dalam zikir dua kalimat syahadat? Dan apa makna syahadat tauhid dan syahadat rasul dan perjanjian dari alam roh sampai ketika Rasulullah SAW diutus? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Ayah Asfar Al-Farahidi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus mensyiarkan Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perjanjian pertama makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172, Allah menyebutkan, "Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Mengapa tidak ingat kejadian di alam roh? Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa menjalani hidup secara normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan semua makhluknya tidak pernah lepas dari kebijaksanaan dan keadilan. Hal ini juga terjadi pada proses perpindahan roh ke alam-alam selanjutnya. Tentu manusia tidak mungkin bisa memiliki kondisi normal ketika dia mengingat sejak dia berada di dalam rahim selama 9 bulan berada di sana. Mengingat semua kejadian yang terjadi pada orang tua ketika dia masih di dalam rahim. Yang kedua, mengenai makna dua kalimat syahadat. Diwajibkan membaca dua kalimat syahadat atas orang-orang kafir yang hendak masuk Islam, dan diwajibkan atas muslim saat melaksanakan sholat. Adapun di luar sholat, maka orang Islam tidak diwajibkan membaca dua kalimat syahadat kecuali dalam irama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Pala Putra Asma amalkan. Irama zikir yang dimaksud adalah membaca dua kalimat syahadat atau kalimat pokok kunci. Yang demikian itu karena manusia senantiasa tempatnya salah dan lupa, sehingga seringkali lupa terhadap akad perjanjian atau persaksian terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Dua kalimat syahadat itu ada yang dinamakan sebagai syahadat tauhid dan syahadat rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Katakanlah, wahai Muhammad, hai ahlil kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada mereka bahwasanya kami adalah orang-orang yang diberikan keselamatan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 81, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian? Mereka menjawab, qalu aqrarna. Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Barang siapa di antara manusia yang sudah memberikan kesaksian terhadap diri sendiri, maka ia tidak akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk hambanya Allah dengan menerima terhadap semua kenyataan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan ridho dan pasrah.
Selanjutnya, kita sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita membaca syahadat sendiri, masing-masing menyaksikan terhadap pribadinya masing-masing dan mengakui terhadap perjanjian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tetapkan. Barang siapa di antara kita yang berpaling dari perjanjian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tetapkan, maka kita termasuk orang-orang fasik, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 82. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang diragukan persaksiannya. Di dalam surah yang ke-49 ayat 14 disebutkan bahwa dahulu ada seorang Arab Badui yang dia tidak membaca syahadat, tetapi syahadatnya tidak diterima karena ketika dia sudah membaca kalimat syahadat, dia tidak membuktikannya dengan melaksanakan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia tidak beriman. Kalimat syahadat adalah kalimat ibadah. Setiap kalimat ibadah butuh pembuktian. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi akan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dalam hal menyembah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengikuti tuntunan Rasulullah SAW ada ukuran benar dan salah, yaitu hal pembuktian. Wujud pembuktiannya adalah dengan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah yang ke-20 ayat ke-14 surat Thaha, yang artinya adalah sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Saat dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil persaksian terhadap makhluknya, manusia seringkali lupa. Oleh karenanya ketika dia lupa, maka kita harus selalu mengingat dua kalimat syahadat ini dengan cara kita sering zikir dua kalimat syahadat. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan dari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 27, yang artinya yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka itulah orang-orang yang rugi.